Oke, halo teman-teman. Kita lanjutkan. Jadi, bagaimana caranya gitu, supaya kalau program yang kita buat itu mungkin fungsinya itu akan kita pisahkan di tempat sendiri atau di file yang berbeda. Kemudian program utamanya kita juga tempatkan di file yang berbeda. Jadi di sini kita akan gunakan file yang berbeda ya. Jadi kita membuat file baru. Kemudian pastikan bahwa ketika menyimpan file baru tadi itu dia berada di satu direktori atau satu folder dengan aplikasi tes app yang kita miliki. Jadi dia harus berada dalam satu direktori. Terus ini saya kasih nama mylib itu ya, mylib, m-nya besar, l-nya besar, .py. Nah, ya ini seakan-akan kita membuat library sendiri ya, atau istilahnya pustaka kita sendiri yang nanti kita akan coba import. Nah, import itu apa? Oke, kita akan coba nanti. Nah, sekarang kita pindahkan dulu, copy, bukan copy ya, kita cut ke program yang satunya, ke file satunya, kita paste di sini. Nah, setelah itu, tentu saja yang ada di main program itu akan jadi error, jadi tidak akan otomatis langsung mengenali is genap, is ganjil, dan ikut ujian. Nah, supaya dia mengenali is genap, is ganjil, ikut ujian, kita harus panggil pustakanya, library-nya. Caranya dengan import mylib. Nah, seperti ini. Ini masih belum dikenali. Kita perlu memanggil mylib, kemudian dikasih titik. Nah ini akan dikenali is genap. Mylib titik is ganjil. Kemudian mylib titik ikut ujian. Nah, ini kita sudah membuat dua file yang terpisah. Nah, kalau seperti ini, program kita akan lebih enak lagi, lebih terstruktur. Nah, ini mungkin kalian bisa coba, teman-teman bisa coba itu di luar dari aplikasi Kulino kita, karena ketika nanti mengumpulkan di Kulino itu harus satu file. Jadi kita gunakan format satu file. Cuman kalau teman-teman mau coba ini di mana, di komputer masing-masing ya, karena ini lebih enak ya, kita mengcodingnya lebih terstruktur, lebih terpisah-pisah, lebih tahu ini fungsi ini kita pisahkan, program utama kita pisahkan, itu lebih enak memang. Tapi untuk di Kulino nanti kita gunakan yang di video sebelumnya ini. Jadi dalam format satu file, fungsi-fungsinya diletakkan di sebelum program utama. Nah, ini cara yang pertama ya. Jadi kita buat di library yang berbeda, atau kita buat library kita sendiri atau pustaka kita sendiri, di mana pustaka tadi itu ada fungsi-fungsi yang kita definisikan. Setelah itu kita lakukan import supaya kita bisa memanggil yang kita definisikan di dalam library kita sendiri tadi. Kita panggil saja import spasi mylib. Ini sesuai dengan nama dari program yang tadi kita buat, mylib.py. Ini nggak boleh typo. Kalau typo ya tidak dikenali juga. Jadi dia syaratnya tidak boleh typo. Kita coba. Harusnya tidak ada masalah, sama saja. Misalnya 2, 3, 4, 5. Nah, sama saja. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita bisa lakukan tanpa harus diberikan mylib. Ini. Caranya yaitu kita tambahkan sintak from bintang import mylib. Jadi ini tanpa harus kita berikan mylib seperti ini. Nah, oke, kenapa kok tidak bisa ya? Oke, sintak error juga ya. From oh, keliru ya, mungkin from mylib import bintang, balik. Oke. Oh, tadi kita terbalik ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 sama saja ya. Jadi kita bisa gunakan dua cara tadi. Yang pertama, kita tidak perlu memanggil mylib untuk mengakses is genap, is ganjil, ikut ujian. Tetapi resikonya di sini adalah kalau seandainya kita tidak cuma buat mylib, nanti ada mylib yang lain gitu, atau library yang lain, dan kebetulan itu nama fungsinya sama. Nah, itu jadi masalah, nanti jadi ambigu. Ya, tapi itu selama dia tidak ada yang sama dengan file yang lain atau library yang lain, tidak jadi
masalah. Oke, jadi itu tadi contohnya kita memisahkan antara problem utama kita dengan library atau fungsi-fungsi yang kita bangun, sehingga konsep dekomposisi subprogram itu akan lebih terlihat ya di sini. Baik, terima kasih. Nanti di video berikutnya kita akan mulai belajar tentang bagaimana memanfaatkan fungsi yang tanpa nilai pengembalian atau kita nyebutnya sebagai prosedur.